Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat emas renungan kita hari ini terambil dari Matius 5 ayat yang ke-45 sampai 48. Matius 5 ayat 45 sampai 48. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar, dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Sahabat Suara Kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar, dan orang yang tidak benar. Judul renungan kita hari ini adalah, Tuhan mau memberkati kita, ditulis oleh Catherine Britton. Sahabat Suara Kasih, di masa ini, mencari pekerjaan terbilang cukup sulit. Ada banyak orang yang menganggur. Ketika saya menyaksikan teman-teman saya kesulitan, saya mulai merasa bersalah, walaupun keluarga saya juga mengalaminya. Tetapi setidaknya kondisi kami tidak terlalu parah. Kami melewati badai ini dengan cukup baik, sementara yang lain berjuang untuk tetap bertahan. Syukurnya keadaan itu berangsur-angsur membaik sekarang. Badai yang datang dalam kehidupan membuat saya mengarahkan pandangan kepada surga dan bertanya-tanya, mengapa Tuhan? Mengapa mereka yang mengalaminya dan bukan kami? Mengapa kami dan bukan mereka? Hidup berjalan cukup baik bagi sebagian orang, dan tampak suram bagi yang lain. Itu adalah misteri ilahi, yang tak satu pun dari kita yang tahu, tentang apa yang dipikirkan Tuhan, atau tujuan uniknya dalam hidup kita. Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan kepada murid-muridnya, bahwa penderitaan tidak selalu muncul karena dosa. Sama halnya dengan kita, tidak bisa mengatakan berkat muncul dari ketaatan kita. Kita tidak tahu rencana Tuhan yang tak terbatas. Jadi bagaimana melakukannya?
Kita menilai berkat-berkat duniawi yang kita terima, tanpa membuat asumsi yang tidak semestinya. Seorang blogger bernama John Acuff mengatakan dalam tulisannya, jika hal-hal baik terjadi kepada Anda, Tuhan juga akan mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi, untuk menyeimbangkan hidup Anda. Inti dari hal ini adalah seperti karma dan keadilan yang rusak. Anda meragukan kehendak Tuhan. Mungkin Anda meragukan siapa Dia sesungguhnya. Menyaksikan dunia yang jatuh ini bisa membuat saya berpikir bahwa itu bukanlah rancangan dari Tuhan, seperti banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan dan kejahatan di mana-mana yang kita nilai sebagai masa keadilan Tuhan ditegakkan. Tetapi perspektif itu jelas salah. Karena Tuhan mengasihi kita secara mutlak, bahkan ketika kita sedang jatuh. Karena itu, kita perlu mengalihkan fokus kita kepada Tuhan. Artinya, melihat kembali berkat yang Tuhan berikan atas hidup kita, sebagai bukti kebaikan-Nya yang murni dan sederhana. Seperti disampaikan oleh pemazmur, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu." Jadi kita harus mengucap syukur, dan memandang Tuhan baik dalam segala keadaan yang kita alami, entah baik dan buruk keadaannya. Sahabat Suara Kasih, pertanyaannya yang perlu kita jawab adalah, mengapa Tuhan memberkati kita? Bagaimana kita meresponi pemberian Allah atas hidup kita? Respon pertama adalah memuji Tuhan, kedua menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak diberkati untuk menimbunnya sendiri, kita dipanggil untuk membagikan apa yang kita punya bagi orang lain. Marilah kita renungkan, seperti disampaikan Paulus kepada orang-orang Korintus, supaya mereka bermurah hati dalam setiap kesempatan, dan mengucap syukur senantiasa kepada Allah. Jadi kita diberkati untuk menjadi berkat, untuk menunjukkan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu,
Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.